Yang pertama, apa itu alkaloid? Alkaloid adalah sebuah golongan basa nitrogen yang kebanyakan heterosiklik yang terdapat pada tumbuhan. Dari video YouTube yang saya temukan yaitu membahas tentang alkaloid, materi yang saya jelaskan yaitu berasal dari jurnal yang terakreditasi Sinta 2, yang dimana menjelaskan tentang alkaloid, yaitu alkaloid merupakan senyawa organik bahan alam yang terbesar jumlahnya baik dari segi jumlah maupun sebarannya. Alkaloid dapat didefinisikan sebagai kelompok senyawa yang bersifat basa atau alkalis karena mengandung atom nitrogen yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Kemudian manfaat dari alkaloid tersendiri adalah dalam bidang kesehatan adalah untuk memacu sistem syaraf, menaikkan atau menurunkan tekanan darah, dan melawan infeksi mikroba. Suatu cara mengklasifikasikan alkaloid adalah cara yang didasarkan jenis cincin heterosiklik nitrogen yang merupakan bagian dari struktur molekul jenisnya yaitu pirolidin, piperidin, quinolon, isoquinolin, indol, pyridin, dan sebagainya. Kemudian saya mengambil materi dari jurnal yang berasal dari PubMed, yaitu tentang aktivitas biologis alkaloid. Metabolit sekunder tumbuhan adalah memiliki beragam molekul aktif biologis yang memiliki berbagai tindakan farmakologis seperti antimikroba, stimulan, analgesik, antihelmintik, antikoagulan, anti jerawat, dan antioksidan. Di sini saya mengambil sumber dari jurnal yang berjudul Pemanfaatan Pestisida Nabati dari Ekstraksi Daun Pandan Wangi dan Umbi Bawang Putih. Pada pengujian alkaloid diperoleh hasil yang positif dengan terbentuknya endapan yang berwarna krim. Penambahan kloroform bertujuan untuk memutuskan ikatan antara asam tanin dan alkaloid yang terikat secara ionik, di mana atom N dari alkaloid berikatan saling stabil dengan gugus hidroksil quinolik dari asam tanin. Dengan terputusnya ikatan ini, alkaloid akan bebas, sedangkan asam tanin akan terikat oleh kloroform. Reaksi Mayer merupakan larutan kalium merkuri iodid yang membentuk endapan berwarna krim atau putih terhadap sebagian besar alkaloid. Pada uji alkaloid dengan reaksi Mayer, diperkirakan nitrogen pada alkaloid akan bereaksi dengan ion logam K+ dari kalium tetrahidromerkurat 2 membentuk kompleks kalium alkaloid yang mengendap. Dan pada video YouTube tersebut, lapisan atas atau asam itu digunakan sebagai uji alkaloid. Jadi untuk mengetahui terdapat alkaloid itu dengan melakukan uji identifikasi dari alkaloid dengan menambahkan reaksi Mayer beberapa tetes dan terjadi perubahan warna putih yang menandakan positif alkaloid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang khasiat alkaloid. Sumber yang saya gunakan adalah jurnal yang berjudul Screening Fitokimia dan Uji Stabilitas Sediaan Sirup Kayu Kuning untuk Memelihara Kesehatan, yang mana sudah terakreditasi Sinta. Jadi alkaloid merupakan senyawa organik berbobot molekul kecil, mengandung nitrogen dan juga memiliki efek farmakologi pada manusia dan hewan. Secara alamiah, alkaloid disimpan di dalam biji, buah, batang, akar, daun, dan organ lain. Alkaloid biasanya diturunkan dari asam amino serta banyak alkaloid yang bersifat racun. Namun, alkaloid juga banyak ditemukan untuk pengobatan. Alkaloid mempunyai khasiat sebagai antibakteri, antidiabetes, antimalaria, dan antimikroba. Sumber selanjutnya saya menggunakan jurnal yang berjudul Pengaruh Metode Penyaringan Terhadap Kadar Alkaloid Total Daun Jembirit dengan Metode Spektrofotometri Visible yang sudah terakreditasi Sinta. Disebutkan bahwa banyak alkaloid yang digunakan sebagai obat.
Senyawa organik yang bersifat basa ini diperoleh dari tanaman, terutama tanaman berkeping dua atau dikotil. Dalam dunia pengobatan, senyawa alkaloid memiliki efek analgetik, contohnya morfin dan kodein. Terus ada juga antitusif seperti kodein, anti malaria seperti quinin, spasmolitik seperti papaverin, anti muba, dan juga anti emetik seperti emetin. Contoh obat alkaloid adalah quinin sulfat, di mana dalam obat tersebut terdapat kandungan quinin yang digunakan sebagai anti malaria. Tanaman kina digunakan sebagai sumber senyawa kimia bioaktif untuk pembuatan obat-obatan, khususnya senyawa quinin yang sudah dikenal sebagai anti malaria untuk melawan parasit yang mendiami darah eritrosit manusia. Senyawa quinin ini merupakan komponen utama metabolit sekunder pada tanaman kina. Hingga saat ini masih digunakan sebagai obat malaria yang cukup ampuh. Senyawa yang paling melimpah dari alkaloid kinkona ini adalah quinin, quinidin, sinkonin, dan sinkonidin, di mana sekitar 16% dari massa kulit batang pohonnya. Quinin merupakan basa lemah yang terkonsentrasi di vakuola makanan Plasmodium falciparum. Diperkirakan quinin bertindak dengan menghambat polimerase heme sehingga memungkinkan akumulasi substrat sitotoksiknya. Quinin juga merupakan antibakteri, anti jamur, kardiotonik, anti-inflamasi, antipirektik ringan, dan analgesik, serta digunakan secara umum sebagai agen pahit dan penyedap, juga berguna dalam beberapa gangguan otot terutama kram kaki, nokturnal, dan myotonia kongenita karena efeknya langsung pada membran otot dan saluran natrium. Mekanisme aksi senyawa quinin antara lain pengurangan asupan oksigen dan metabolisme karbohidrat, gangguan replikasi DNA dan transkripsi melalui interkalasi DNA, pengurangan rangsangan serat otot melalui perubahan distribusi kalsium, penghambatan glikoprotein yang diekspresikan berlebihan pada tumor yang resistensi terhadap beberapa obat dan dapat meningkatkan efikasi beberapa agen anti-neoplastik. Quinin ini juga ditemukan memiliki efek anti-lipid peroksidase, efek antioksidan pada sel kanker, dan dapat menginhibisi kanker payudara, kolon, dan ginjal. Dari video yang saya dapatkan, di sini dapatnya uji fitokimia pada daun pandan. Saya menggunakan jurnal uji daya hambat ekstra daun pandan wangi terhadap bakteri, yang mana di situ dijelaskan karakteristik alkaloid pada daun pandan, yang mana kadar alkaloid dari tumbuhan dapat mencapai 10 hingga 15%. Alkaloid kebanyakan bersifat racun, tetapi ada juga yang berguna untuk pengobatan. Alkaloid ini merupakan senyawa tanpa warna dan bersifat optik aktif. Kebanyakan berbentuk kristal, tetapi hanya sedikit yang berupa cairan. Dan pada cairan misalnya nikotin pada suhu kamar. Alkaloid berfungsi sebagai obat dan aktivator kuat bagi sel imun yang dapat menghancurkan bakteri, virus, jamur, dan sel kanker. Berdasarkan uji fitokimia yang saya dapatkan dari jurnal ini, ekstrak daun pandan wangi itu didapatkan hasil bahwa pada uji alkaloid yang ditambahkan dengan reagen Maillard menghasilkan hasil yang negatif, ditandai dengan tidak terbentuknya endapan putih. Begitu juga dengan penambahan reagen Wagner pada uji alkaloid juga menandakan hasil negatif karena tidak berbentuknya endapan coklat. Serta pada pengujian alkaloid dengan penambahan reagen Dragendorf yang menambahkan hasil yang negatif yang ditandai dengan tidak terbentuknya endapan merah. Bahwasanya pada pengujian alkaloid akan menunjukkan hasil positif apabila terdapat endapan putih, coklat, dan merah. Ini kita akan lakukan uji alkaloid. Adapun sampel yang kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu sampel dari batang tumbuhan yang berasal dari Kalimantan ya. Jadi dari hutan rawa gambut.
Ini ada reaksinya, ada Dragendorf, ada Mayer, dan Wigner ya. Kita gunakan tabung reaksi nanti untuk melihat reaksinya. Dan ada pipet juga, pipet tetes ya. Mari kita mulai saja ya, kita gunakan 3 tabung reaksi yang berbeda ya. Masing-masing tabung reaksi dimasukkan sebanyak 2 mili. Ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing ya, 1 mili 1 mili ya. Kita homogenkan ya, sehingga nanti akan terlihat perubahan warnanya. Berikut ini hasil uji kita ya. Dari video yang telah kita lihat bersama tadi, di situ dijelaskan tentang tata cara uji fitokimia alkaloid dari Simplicia Batang, yang dimana pada jurnal yang telah saya temukan, dinyatakan bahwa alkaloid merupakan senyawa yang mengandung atom nitrogen dan bersifat basah, sehingga untuk mengekstraknya dibutuhkan penambahan asam klorida. Penambahan asam klorida bertujuan untuk mengekstrak alkaloid yang bersifat basah dengan menggunakan larutan asam. Pengujian alkaloid dapat dilakukan dengan menggunakan 3 reaksi, yaitu reaksi Mayer, Dragendorf, dan Boch-Hardart. Hasil positif senyawa alkaloid pada reaksi Mayer ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih hingga kekuningan. Pada reaksi Dragendorf, senyawa alkaloid ditunjukkan dengan terbentuknya endapan merah bata. Namun, menurut beberapa peneliti juga dinyatakan jika suatu senyawa mengandung alkaloid, maka pada pengujian dengan reagen Dragendorf akan membentuk endapan berwarna coklat, orange atau jingga. Kemudian, hasil positif pada uji Boch-Hardart ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui hasil daripada uji fitokimia pada video sebelumnya adalah negatif, karena tidak ada warna yang sesuai dengan keterangan yang ada pada jurnal.